Oke, sekarang kita masuk ke dalam bab 2. Bab 2 di sini berbicara mengenai pengumpulan data dan penyajian data. Kenapa sih pengumpulan data? Karena dalam definisi yang tadi sudah disampaikan, statistik is the science of collecting. Collecting itu mengumpulkan, makanya dia di kata yang paling pertama. Jadi kita harus bisa mengumpulkan data dulu. Apapun penelitiannya, mau penelitiannya kualitatif, mau penelitiannya kuantitatif, tidak mungkin kalian melakukan riset kalau kalian tidak mengumpulkan data. Nah, makanya statistika di sini sangat benar-benar mendukung proses kita menyelesaikan tugas akhir kita atau proses kita melakukan penelitian. Jadi di sini akan dijelaskan mengenai bagaimana cara pengumpulan data dan menyajikan data. Oke, kita mulai ya. Mengumpulkan data. Di sini mengumpulkan data berarti mencatat peristiwa, karakteristik, elemen, nilai suatu variabel. Hasil pencatatan ini menghasilkan data mentah yang kegunaannya masih terbatas. Oleh karena itu, data tersebut harus diolah terlebih dahulu. Jadi teman-teman, ketika kita melakukan penelitian, data yang kita minta atau data yang kita ambil di lapangan, itu tidak mesti data itu langsung bisa memberikan informasi. Bisa saja kita diberikan data yang memang data itu masih kumpulan angka-angka. Atau bisa kita sebut data itu adalah data mentah. Karena apa? Ya, yang tahu kita doang. Ini data apa sih? Yang kita pegang itu cuma angka-angka. Gitu kan? Nah, lalu tujuan dari mengumpulkan data itu untuk apa sih? Untuk mengetahui sesuatu atau menjelaskan kebenaran terhadap suatu masalah yang sedang diteliti. Jadi teman-teman, sebelum kita penelitian ke lapangan, kita harus mengumpulkan data paling tidak. Kita punya gambaran awal untuk mengisi latar belakang dalam penelitian kita. Jadi kalau kita mau meneliti di suatu tempat, sedangkan kita tidak pernah ke tempat itu, lalu penelitian kita terkait dengan situasi yang ada di situ, misalkan terkait dengan kepemimpinannya, terkait dengan mungkin seperti yang tadi Bu Atik dengan motivasinya, gitu kan. Tetapi kita tidak pernah berada di tempat itu dan kita tidak pernah tahu orang-orang itu seperti apa dan bagaimana. Lalu bagaimana kita bisa memberi gambaran tentang latar belakang dari masalah yang akan kita teliti. Jadi kita perlu sangat mengumpulkan data itu untuk mengetahui kebenaran terhadap suatu masalah yang sedang kita teliti. Jadi data yang dikumpulkan itu sifatnya bisa bersifat kualitatif dan bisa bersifat kuantitatif. Ini tadi sudah dijelaskan ya di chapter berikutnya. Data itu bisa bersifat kualitatif atau data yang non-angka atau data yang bersifat kuantitatif atau data yang memang memiliki angka. Nah, di sini ada cara mengumpulkan data. Nah, ini di sini ada cara mengumpulkan data. Di sini ada instrumen penelitian kita. Instrumen penelitian kita itu bisa berupa tes dan bisa berupa non-tes. Nah, jika penelitian kita berupa tes, kita bisa ambil misalkan contohnya tes kemampuan atau tes hasil belajar. Nah, umumnya ini data kuantitatif yang didapatkan, gitu kan, instrumennya. Atau kalau mau kita cek kemampuannya tesnya, misalkan tes baca Al-Quran, itu bisa aja datanya tidak mesti kuantitatif, bisa aja datanya kualitatif. Tetapi ketika tes baca Al-Quran itu dibuat poinnya, oh dia baca Al-Qurannya sudah bagus, jadi poinnya 8. Nah, jadi data tes ini bisa menjadi data yang sifatnya kuantitatif. Lalu ada tes hasil belajar dan tes-tes yang lain ya. Jadi ini tidak mesti hanya 2. Ini hanya contoh aja. Jadi instrumen terbagi menjadi 2. Ada instrumen tes dan ada instrumen non-tes. Dan tes ini bisa tes apa saja tergantung dari penelitian kita. Kita mau membutuhkan tes apa. Lalu yang dari non-tes, nah dari yang non-tes ini yang pertama kita bisa ambil observasi. Di sini ya, observasi. Observasi itu pengamatan. Jadi kalau teman-teman yang tadi saya bilang, ketika kita mau meneliti di suatu tempat, penelitiannya misalkan terkait dengan kepemimpinan, motivasi, kinerja, kepuasan, itu tidak mungkin kita tidak melakukan observasi dulu di tempat kita melakukan riset.
Karena apa? Ya karena kita perlu tahu seperti apa sih kepemimpinan di sana, seperti apa sih motivasi karyawan di sana, atau seperti apa sih kinerja yang ada di sana, paling nggak kita punya gambaran. Kita harus melakukan observasi, pengamatan ya, observasi pengamatan. Lalu ada instrumen yang kedua, ada instrumen wawancara. Instrumen wawancara ini terbagi lagi menjadi dua, gitu kan. Ada wawancara terstruktur dan ada wawancara tidak terstruktur. Sepertinya itu sudah ada juga di buku saya, penjelasan mengenai wawancara terstruktur dan wawancara tidak struktur. Nanti teman-teman bisa baca. Lalu yang ketiga, kalau wawancara ini biasanya hanya untuk penelitian yang sifatnya kualitatif. Kalau teman-teman penelitiannya kuantitatif, itu tidak cukup hanya wawancara. Karena apa? Karena dari wawancara itu tidak bisa didapatkan angkanya. Kalau penelitian kuantitatif, kita harus pegang angka untuk bisa kita berhitung. Untuk bisa mendapat atau menarik kesimpulan. Kayak tadi yang saya sudah sampaikan di slide sebelumnya. Lalu yang ketiga, di sini ada angket atau kuesioner. Nah, angket atau kuesioner ini bisa untuk penelitian kualitatif dan bisa juga untuk penelitian kuantitatif. Kalau kuantitatif kudu wajib ada kuesioner. Kalau memang dia variabelnya seperti yang tadi, variabel gaya kepemimpinan, motivasi, kepuasan, kinerja, itu variabel-variabel yang tidak bisa kita dapatkan angkanya. Artinya kita tidak bisa minta ke perusahaan, tolong dong saya minta data mengenai kepemimpinan pemimpin di sini seperti apa, nggak bisa. Jadi kita harus buat kuesionernya atau anketnya. Lalu itu tadi cara mengumpulkannya. Nah ini cara pengambilannya. Cara mengambil data di sini ada sensus. Sensus adalah cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Itu yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau sensus itu semuanya, tidak ada yang terkecuali. Nah, lalu cara pengambilannya selain dengan sensus, bisa juga dengan sampling. Umumnya dalam penelitian kita menggunakan cara yang mengambil dengan sampling. Karena kalau populasinya banyak, itu akan sulit sekali kalau tidak kita lakukan sampling. Sampling itu adalah cara pengumpulan data apabila yang diselidiki adalah elemen sampel dari suatu populasi. Sampling dilakukan dengan dua cara. Ada cara random, acak, atau cara tidak acak. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut di chapter 6 buku statistik saya. Jadi kalau kita selesai ini lebih cepat, maka nanti kita akan bisa masuk bagaimana cara untuk melakukan penarikan sampel. Oke, alatnya, alat pengumpulan data. Nah, yang tadi ini alat pengumpulan. Jadi kita mau ngumpulin data pakai apa sih alatnya? Yang pertama bisa dengan observasi, bisa dengan wawancara, atau bisa dengan angket. Nah, setelah data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah dengan membuat penyajian data atau disebut dengan distribusi frekuensi. Nah, di sini ketika kita sudah memperoleh data, kan tadi kan yang pertama mengumpulkan dan menyajikan data. Jadi kalau data udah kita dapatkan, sudah kita kumpul, maka setelah kita dapat, ini mau diapain ya data ini? Terlebih lagi data itu masih sifatnya data mentah. Oh, kita harus olah dulu. Olah dengan apa? Dengan yang namanya distribusi frekuensi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi di sini yaitu mengelompokkan data ke dalam kategori atau kelas yang sama dengan tujuan agar data lebih informatif dan mudah dipahami untuk pengambilan keputusan. Jadi dengan distribusi kita mengelompokkan data ke dalam beberapa kategori. Misalkan kita punya 100 data tentang nilai pelajaran metodologi gitu kan. Nah, itu 100 data itu gimana caranya agar bisa memberikan informasi data itu? Ya kita kelompokkan data itu ke dalam beberapa kategori atau kelas. Nanti ketika sudah kita kelompokkan, maka kita bisa membuat data itu bisa dibaca atau bisa lebih informatif. Tujuannya apa? Untuk pengambilan keputusan. Keputusannya apa? Tergantung dari siapa yang akan mengambil keputusan terhadap data tersebut. Misalkan di sebuah perusahaan dengan data yang sama, tapi memiliki keputusan yang berbeda dengan orang yang berbeda pula, dengan kebutuhan yang berbeda. Misalkan data mengenai
banyaknya karyawan yang akan pensiun di tahun ini, gitu kan. Nah, data banyaknya karyawan yang akan pensiun ini ketika dibawa ke bagian HRD, data itu, maka orang HRD atau kepala HRD dia akan berpikir, oh misalkan tahun ini ternyata ada 100 orang yang akan pensiun. Berarti banyak bagian-bagian yang kosong yang harus diisi oleh orang lain. Maka untuk itu saya perlu merekrut karyawan baru di bidang ini, di bidang ini, bidang ini sesuai dengan yang kosong. Nah, ketika data itu dibaca oleh bagian keuangan, pasti dengan data yang sama. Dibaca oleh bagian keuangan, lalu orang keuangan akan mendata, wah ternyata yang akan pensiun sekian orang, saya harus menyiapkan dana pensiun untuk sekian orang. Nah, ketika data itu dibawa ke manajer, direktur, nah dia akan berpikir, wah ternyata banyak juga tahun ini yang akan pensiun. Nah, itu akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara menyeluruh. Untuk itu saya harus sampaikan ke HRD, sampaikan ke bagian keuangan dan selain sebagainya. Keputusannya itu jauh lebih komprehensif lagi ketika sampai pada direktur. Jadi satu data itu bisa memberikan keputusan yang berbeda dengan berbagai kepentingan. Oke, saya harap teman-teman bisa paham. Kita lanjut. Bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi? Karena tadi misalkan kita punya data mentah, tadi anggaplah kita punya data berapa banyak orang yang pensiun tadi gitu kan, dari bagian yang berbeda. Bagaimana caranya kita bisa membuat tabel distribusi frekuensi? Yang pertama menentukan jumlah kelas dengan menggunakan rumus Struggles. Ini ada rumusnya 1 plus 3,322 log n. K itu jumlah kelas, N adalah banyaknya data. Yang kedua menentukan interval dengan rumus I sama dengan R per K. I sama dengan R per K, di mana I itu adalah interval, R itu range, nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Dan langkah terakhir adalah menyusun tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini ada contohnya. Data berikut adalah data nilai statistika mahasiswa IAI Anur Lampung jurusan Pendidikan Agama Islam. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Berarti ada 60 data. Data nilai statistika. Coba bayangkan, ketika kalian ke lapangan, kalian memperoleh data yang hanya seperti ini. Kumpulan angka-angka. Data ini disebut dengan statistika karena ini kumpulan angka yang lebih dari 2 angka. Ini disebut dengan data statistika. Tapi apakah data ini sudah memberikan informasi? No. Data ini data mentah. Kita nggak tahu informasinya apa kecuali data ini adalah data nilai statistika. Lalu gimana caranya agar data ini bisa memberikan informasi? Kita buat tabel distribusi frekuensinya. Ini yang pertama. Masukkan rumusnya, Kak. Jadi di sini kita dapat 6,9 jumlah kelasnya, jadi kita bulatkan jadi 7. Lalu kita dapat intervalnya jadi 8. Lalu menentukan kelas pertama dengan memasukkan nilai terendah 41 ditambah dengan intervalnya 8, 41 ditambah 8 berarti 49. Saya langsung ke sini aja biar gampang. Nah, tadi ini kita buat jadi 7 kelas. 7 kelas dari mana? Dari rumus Struggles yang tadi ya. Ini 1, 2, 3, jadi 7 kelas. Lalu kelas pertama di sini ada 41. 41 itu dapat dari mana? 41 itu adalah data terendah. Data terendah ditambah intervalnya 8. 41 tambah 8, 49. Dan seterusnya sampai dengan di data terakhir. Data terbesar itu kalau tidak salah ada 96. 96. Jadi di sini 94, jadi 95 ditambah 8 jadi 103. Pas 7 kelas. Nah, jumlah frekuensinya 60, ini 60 dapat dari mana? Kita lihat, yang nilainya 41 sampai 49, frekuensinya tuh banyaknya data ada 3. Nyarinya dari mana, Bu? 3, 9, 16, dan seterusnya ini. Nyarinya dari data yang di sini. Nih. 41 kita hitung, mana 41 gitu kan. 41 kita hitung, oh ternyata 41 sampai 49 ada 3. Terus 50 sampai dengan 58 ada berapa di sini? 50, 58 ada 9. Dan seterusnya sampai dengan totally 60. Lalu di sini kita mencari tipe kelas, 40,5 ini dapat dari mana? Dari 41 dikurangi 0,5. Ini juga 49,5 dari mana? Ini tepi batas bawah. Yang ini tepi batas atas 49,5 dapat dari mana? Dari 49 ditambah 0,5.
Lalu nilai tengah ini dapat dari mana? 45. 41 ditambah 49 sama dengan 45, dan seterusnya. Jadi, data ini ketika sudah diolah dengan distribusi frekuensi, sudah bisa memberikan informasi. Contohnya, informasinya apa? Yang siswa yang mendapatkan nilai 41 sampai 49 ada 3 orang. Yang mendapatkan nilai 50 sampai 58 ada 9 orang. Yang mendapatkan nilai 59 sampai 67 ada 16 orang. Jadi dengan distribusi frekuensi, data ini sudah lebih informatif